Saat ini pemberian tali asih dalam kegiatan syukuran Hari Guru Nasional 78 tahun 2023 di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ونعوذ بك من شرور ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا. Kita berkumpul di aula ini untuk mengikuti acara tasyakuran Hari Guru Nasional ke-78. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita sambutan oleh pembina pesantren Darul Ulum Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera, Bapak Haji Armin Simatupang, Sarjana Hukum, yaitu Bapak Haji Asrar Nasution, dalam rangka kegiatan syukuran Hari Guru Nasional ke-78 tahun di Kabupaten Asahan. Untuk kehadiran kedua bapak-bapak putra-putra terbaik Asahan ini. Di acara kita hari ini, yaitu syukuran Hari Guru ke-78, Bapak Haji Asrar Nasution adalah putra asli Asahan, tepatnya lahir di Simpang 6 Kisaran pada tahun 1965. Kemudian melanglang buana membawa nasib yang akhirnya beliau menjadi seorang TNI yang pangkat terakhirnya adalah kolonel Angkatan Darat. Pak Asren, bisa diri sebentar Pak Asren? Saya mau kenal. Ada di belakang Pak Asren. Ini adalah Pak Asren Nasution. Sebutan untuk beliau, putra asli Asahan. Kemudian pada tahun 2011 beliau menjadi PNS di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Jabatan yang diemban oleh Pak Asren itu sudah
berkegiatan di macam-macam posisi jabatan di Pemda tingkat 1, di mana beliau juga pernah menjadi pelaksana bupati, pejabat bupati di Kabupaten Pakokbar, Pak ya. Kurang lebih 2 tahun. Kemudian akhirnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sampai sekarang. Selanjutnya saya selaku putra tinggi raja Kabupaten Asahan mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih atas berdirinya unit sekolah SMK Negeri Tinggi Raja yang dalam hal ini begitu susah payahnya Pak Asrek ini memberikan sumbangan pikiran untuk percepatan sekolah itu. Terima kasih Pak Asrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Buya Haji Armin Simatupang selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Modern Darul Ulum Kisaran Asahan. Yang kita hormati Buya Dr. Haji Muin Isman Nasution, Ketua Umum Yayasan Pesantren Modern Darul Ulum Kisaran. Tamu kehormatan kita Dr. Haji Ahmad Doli Dunia Tanjung selaku Ketua Komisi 2 DPR RI dari Jakarta. Ibu Rektor dan para rektor perguruan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Asahan, Bapak Ibu dosen, para kepala sekolah baik yang negeri maupun swasta, seluruh jajaran SD, SMP, SMA, Senawiyah dan madrasah, para guru yang saya muliakan, ketua panitia, hadirin dan hadirat yang kami hormati. Mohon izin kami menyampaikan salam hormat Bapak PJ Gubernur Bapak Hasanuddin kepada kita semua, terutama kepada Buya Haji Armin Simatupang dan seluruh pengurus yayasan, karena pada hari ini tidak bisa langsung hadir bersama kita di kampus yang di kampus Darul Ulum ini. Saya mohon maaf terlambat Pak Armin, karena habis sholat subuh dipanggil beliau lebih 1,5 jam ingin mengenal pondok ini. Tepuk tangan dulu untuk sepanjang jalan dari rumah menuju rumah dinas gubernur, saya mencari informasi tentang pondok ini dari berbagai apa yang bisa saya baca, karena jarang 4:30 itu dipanggil. Habis sholat subuh berjamaah dengan beliau, duduk sebentar, beliau bertanya tentang pondok-pondok pesantren. Maka saya menyampaikan tidak terlalu detail, sehingga insya Allah mohon izin Buya Armin dan Buya
Jadi mohon Isma pada saat ini tolong sempurnakan penjelasan saya ini kepada beliau tentang pondok keberadaan pondok pesantren kita ini. Saya sampaikan bahwa saya dulu pernah mendaftar di situ Pak Gubernur, tapi nggak jadi. Jadinya ke Madrasah Muallimin Komplek Kominfo bertetangga dengan rumahnya Pak Muin Isma Nasution. Tepuk tangan untuk kita. Nggak sampai, hanya kakak kandung saya lah yang ke sini. Saya ke Muallimin di Madrasah Muallimin. Ketepatan kepala madrasahnya itu temannya Buya Muin Isma Haji Muhammad Kasim Inas yang kemudian menjadi mertua saya. Tepuk tangan dulu. Jadi saya termasuk murid terbaik karena bisa menjadi menantu daripada guru kita. Maka bagi yang belum nikah, carilah mertuanya guru supaya bahagia. Saya mengatakan bahwa pondok pesantren atau pesantren modern Darul Ulum ini sudah banyak menghasilkan ribuan santri. Hampir seluruh tokoh-tokoh di Asahan Sumatera Utara ini tidak ada yang tidak mengenal Darul Ulum. Sangat bersejarah. Beliau menyampaikan salam, carikan jadwal supaya saya bisa singgah ke pondok ini. Di mana tempatnya itu katanya? Saya bilang supaya mudah karena beliau mantan Panglima Kodam. Saya bilang agak lewat Kodim sih, Pak Gubernur sebelah kiri. Itu adalah gambarannya supaya beliau cepat menangkap. Oh iya, itu ada masjid besar kan di situ. Itu masjid besar itulah beliau begitu. Jadi Buya Amin, saya menyampaikan salam beliau dan insya Allah pada saatnya beliau akan berkunjung ke sini mungkin memberikan kuliah umum atau bagaimana. Lazimnya kalau beliau berkunjung itu tetap memberikan kuliah umum kepada mahasiswa, kepada guru-guru, dan itu yang kami lakukan selama beliau menjadi PJ Gubernur lebih kurang 3 bulan ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara yang begitu berharga ini. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini kita berkumpul di pesantren modern Darul Ulum Asahan untuk merayakan, mensyukuri momen yang sangat istimewa, yaitu Hari Guru ke-78. Sebagai pejabat gubernur Sumatera Utara, saya merasa sangat terhormat diundang ke pondok pesantren modern Darul Ulum ini bersama para pahlawan pendidikan yang mengabdikan hidup mereka untuk membentuk generasi penerus bangsa. Hari Guru bukan hanya sekedar tanggal dalam kalender, tetapi sebuah kesempatan untuk menghargai dan mengenang peran luar biasa para guru dalam membimbing, mengajar, dan membentuk karakter anak-anak kita. Mereka adalah pionir perubahan, arsitek mimpi-mimpi masa depan, dan pilar fondasi keilmuan bagi segenap individu.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, para guru pada satuan pendidikan hakikatnya bukan hanya mengajar, tetapi juga memberikan teladan hidup yang menginspirasi mereka dalam mentari yang menerangi jalan peserta didik menuju keunggulan dan kesuksesan. Melalui tangan-tangan terampil para guru akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana dan berakhlakul karimah. Dengan semangat dan dedikasi tanpa batas, para guru telah menciptakan ruang pembelajaran yang memupuk kreativitas, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Karena itu dalam momentum yang berharga ini, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terus mendukung dan memperjuangkan hak-hak para guru. Mereka adalah garda terdepan dalam membentuk masa depan bangsa, dan tanpa mereka kita tidak akan mencapai kemajuan yang kita nikmati hari ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, akhirnya saya selaku pejabat gubernur maupun pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru di Kabupaten Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai. Terima kasih kepada para pendidik di seluruh Sumatera Utara, dan terima kasih kepada semua guru di Indonesia. Semoga kita senantiasa mendukung dan menghargai peran guru-guru yang begitu besar dalam membentuk karakter, kecerdasan, dan moralitas anak-anak bangsa. Mari kita wujudkan bersama visi pencerahan melalui pendidikan yang berkualitas. Selamat Hari Guru, teruslah menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk mewujudkan Sumatera Utara hebat, Sumatera Utara yang lebih baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasan Udin. Saya kira saya singkat saja karena masalahnya sudah mau zuhur. Acara kita masih ada tumpengan katanya. Jadi ada beberapa catatan penting saja Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru yang saya sampaikan. Pertama adalah bahwa kita harus bersyukur, berbangga hati, berada menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kenapa ini saya penting sampaikan Bapak Ibu sekalian? Karena banyak juga di antara kita sekarang ini nggak bangga dengan bangsa, menjadi bagian bangsa Indonesia. Bahkan kita merasa lebih bangga menjadi bagian dari kebudayaan negara lain. Terutama anak-anak kita ini sekarang lebih suka menjadi seolah-olah warga dari Amerika, gaya hidupnya gaya Korea dan seterusnya. Nah, jadi penting sekali, apalagi kalau tadi saya dimintai bicara tentang soal membangun karakter bangsa. Gak mungkin karakter bangsa kita ini tetap terbangun kalau semua anggota masyarakat atau masyarakat kita ada yang merasa gak bangga dengan bangsa Indonesia. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, mereka gak bangga atau tidak merasa bagian dari negara dan Kesatuan Republik Indonesia karena mereka gak paham, tidak paham nilai-nilai apa sebetulnya yang harus mereka mengerti sebagai sebuah bangsa, termasuk sejarah pembangunan nilai terbentuknya negara ini. Itu banyak yang mungkin sudah mulai mengabaikannya.
Nah, oleh karena itu ini yang harus kita pertama kali pahami, kita ini harus bangga. Kenapa kita harus bangga? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tidak ada atau jarang sekali bangsa negara di dunia ini yang merdeka menjadi negara itu berkat perjuangan sendiri. Jadi kita jadi sebuah negara merdeka tahun 1945 itu kena keringat, darah, perjuangan orang-orang tua kita itu, pejuang bangsa kita. Beda dengan tetangga-tetangga kita, Malaysia, Singapura, itu bagian dari negara dominion. Pengakuan kenegaraannya itu diserahkan oleh negara-negara yang mereka pernah dan sampai sekarang masih menjadi bagian negara dominion Inggris, Filipina, Portugis dan Spanyol dan seterusnya. Tapi kita enggak. Jadi sesungguhnya di dalam diri kita, darah kita ini adalah darah-darah pejuang, Bapak Ibu sekalian. Darah-darah semangat yang mandiri. Bayangkan saja kita bisa merdeka bangun runcing melawan tank. Jadi ini yang harus membuat kita bangga. Jadi kita harus bangga dialiri oleh darah semangat para pejuang yang kita merdeka itu kena diri sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus bangga? Para pejuang kemerdekaan dan pendiri bangsa kita ini menitipkan kepada kita modal yang cukup untuk menjaga negara ini terus ada sampai akhir zaman. Apa itu? Jadi membangun negara itu tak sembarangan, mulai dari proklamasinya yang dengan syarat makna kita untuk bersatu, kemudian ada konstitusi negara yang disiapkan, kemudian jadi sebelum merdeka itu barang sudah ada semua, konstitusi ada, ideologi negara sudah ada, falsafah bangsa sudah ada. Nah, khusus bicara tentang ideologi negara, falsafah bangsa ini yang namanya Pancasila, sekarang makin lama makin diakui oleh dunia, Bapak Ibu sekalian, bahwa Pancasila ini adalah nilai-nilai universal yang bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga cocok, kompatibel dengan negara-negara yang lain. Silanya cuma 5 saja, tapi itu membicarakan banyak, seluruh aspek kehidupan dunia dan akhirat. Bicara tentang ketuhanan, bicara tentang soal kemanusiaan, bicara tentang soal membangun sebuah negara, bicara tentang bagaimana menjalankan sistem negara, dan sampai kepada tujuan apa sebetulnya kita hidup. Cuma dengan hanya sila 5 sila saja. Dan perdebatannya waktu itu luar biasa. Dan kita harus bersyukur umat Islam, ya, Pancasila itu lahir berkat pikiran, diskusi, dan keikhlasan para ulama pada saat untuk mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita bicara tentang piagam Jakarta 7 kata, nggak apa-apa nggak pakai 7 kata, tapi yang penting ada ketuhanan. Ketuhanan kan tauhid, ketauhidan sebetulnya. Itulah kecerdasan para pemimpin ulama kita pada saat itu, menerima itu. Jadi ini legasi yang tidak lekang waktu, yang menjadi modal penting untuk membangun bangsa Indonesia ke depan. 2. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus bangga? Kita ini satu-satunya negara yang terdiri dari ratusan suku bangsa, tetapi terbentuk dalam satu negara. Kalau kita bandingkan di Eropa itu sekarang ada 27 negara kurang lebih, tapi mereka terdiri dari 19 suku bangsa. Hampir setiap suku bangsa itu punya satu negara. Britania Raya itu terdiri dari 4 negara, bahkan ada satu suku bangsa terdiri dari 4 negara.
Di Skandinavia itu terdiri dari beberapa negara. Di Bavaria memang dia satu negara, namanya Jerman. Dulu pecah Jerman Timur, Jerman Barat, sekarang jadi satu. Nah, kita ini kebalikannya Bapak Ibu sekalian. Ratusan suku bangsa bisa diramu menjadi satu negara. Sementara di tempat lain satu suku bangsa hanya cuma satu, bahkan ada 4 negara mereka bentuk. Jadi artinya ini kekayaan kesadaran luar biasa di antara kita. Di asahan inilah misalnya, di asahan ini saya kalau tanya Bapak Ibu sekalian ini, mana yang Melayu, mana yang Jawa pasti ada turun tangan, mana yang Karo pasti ada turun tangan, mana yang Batak apalagi, mana yang Sulawesi pasti ada juga. Jarang saya ada satu pertemuan di daerah Manado, kalau saya tanya sukunya semua pasti ada. Dan makin banyak suku di satu daerah, di satu tempat, maka makin rukun itu biasanya tempat. Dulu berapa tahun yang lalu, waktu terjadi Peladandong di Maluku, clash perang antara Islam dan Kristen pada saat itu. Pemerintah waktu itu yang dijaga salah satunya adalah Sumatera Utara. Kalau ini meluas, jadi Kalimantan, karena memang ada pengaruh sebelumnya antara Dayak sama Madura, kemudian Sumatera Utara. Saya waktu itu diskusi, Pak, insya Allah Sumatera Utara aman, nggak mungkin ribut. Karena apa? Karena memang Sumatera Utara ini salah satu wilayah yang memang dari zaman Orde Lama Orde Baru udah memang terbiasa proses asimilasi. Satu wilayah yang memang ada transmigrasi. Jadi kita sudah terbiasa membangun perbedaan, toleransi dan seterusnya. Nah, ini modal Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus membuat kita jadi bangga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nah, tugas kita, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, mengembalikan rasa kebanggaan kepada anak-anak kita itu yang dulu, dengan memperkenalkan secara makin intens tentang kebesaran-kebesaran yang dimiliki oleh negara kita, oleh pejuang-pejuang kita, tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, di situ juga peran penting pendidikan. Kalau kita berbicara tentang membangun karakter bangsa, itu tidak mungkin kita mengabaikan atau menafikan dunia pendidikan, sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan kita ini tentu harus kita lihat dari pendidikan formal dan non formal. Apa yang saya katakan tadi soal kebanggaan itu, ini juga harus diberlakukan pada pendidikan non formal kita, termasuk di keluarga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus juga bisa merumuskan profil produk dari pendidikan kita. Nah, alhamdulillah anak-anak Indonesia ini kalau soal kecerdasan itu luar biasa. Jadi ada satu penelitian Bapak Ibu sekalian, ya, yang menjelaskan kenapa anak-anak Asia itu pintar. Jadi kalau selama ini kita mengikuti ada olimpiade fisika, olimpiade matematik, olimpiade kimia, itu selalu juara-juaranya. Kalau nggak anak Indonesia, anak Cina, anak Jepang, atau anak Filipina. Coba Bapak Ibu trace, kalau selama ada olimpiade pasti ada anak Indonesia. Nah, ternyata penelitian itu, kenapa anak-anak Asia itu lebih pintar sejak kecil dibandingkan dengan orang-orang di Barat. Jadi penelitian itu menunjukkan
pembinaan keluarga di Asia ini lebih dia sebut disebutkan sebagai saya lupa istilahnya. Jadi kedekatan ibu dan bapak terhadap anaknya, kan kalau kita ini anak-anak Indonesia ini begitu lahir terus bahkan lepasnya sampai kuliah, begitu kuliah dia baru pergi. Beda dengan anak-anak di Eropa dan di Amerika, umur 12-13 tahun dan dia mandiri, hilang. Nah ternyata Bapak Ibu sekalian, kedekatan ibu sama anak, bapak sama anak itu menghasilkan hormon-hormon yang membuat volume otak itu bertambah besar. Affinitive connection, kalau ingat saya, affinitive connection. Jadi hubungan afinitas seorang ibu bapak kepada anak itu menghasilkan hormon. Makin lama dia dekat sama ibunya, sama bapaknya, maka hormon itu makin besar, maka otaknya volumenya tambah besar. Itulah yang membuat anak-anak Asia lebih cerdas dibandingkan orang-orang di Eropa. Yang ini diserahkan kepada yang kedua oleh pembina pesantren Darul Ulum Kisaran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Yang berikut nasi tumpeng. Dilakukan pemotongan nasi tumpeng oleh Bapak Haji Armin Simatupang. Kami mintakan perwakilan dari SMA 1 satu orang untuk naik ke atas panggung menerima nasi tumpeng. Yang kita saksikan bersama ini pemotongan nasi tumpeng dan dari Buya Haji Armin Simatupang diberikan kepada Buya Intan Mahdin. Ya. Saat ini pemotongan nasi tumpeng dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara, yaitu Dinas Pendidikan Sumatera Utara, dalam acara syukuran Hari Guru Nasional yang ke-78 tahun 2023 di Aula Pesantren Darul Ulum Kisaran, Kabupaten Asahan. Untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya kami persilakan Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung untuk memberikan nasi tumpengnya. Saat ini sebagai narasumber Bapak Dr. melakukan pemotongan nasi tumpeng narasumber utama Bapak Doli Kurnia Tanjung selaku anggota DPR Republik Indonesia atau DPR RI. Yang nasi tumpeng ini diberikan kepada sebagai narasumber utama dalam acara ini. Paket lengkap. Ya, paket lengkap. Yang berikan kemudahan kepada Bapak dan Ibu Guru yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara syukuran Hari Guru Nasional yang ke-78 tahun 2023 di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Izin Pak Gadis, selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, apa kira-kira Pak tentang kegiatan hari ini yang dilaksanakan? Silakan Pak. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya menyampaikan apresiasi rasa syukur dan rasa bangga kami masyarakat melalui Yayasan Pesantren Modern Darul Ulum Asahan melaksanakan zikir dan doa syukuran Hari Guru Nasional ke-78. Tentu ini hal yang sangat positif yang terus kita tunggu syukurkan agar para guru kita, pahlawan bangsa kita merasa dihargai, merasa dihormati, karena memang itulah sesungguhnya yang mereka harapkan, tidak hanya materi, tapi rasa bangga menjadi guru harus menjadi perhatian kita semua.
pemerintah provinsi menyampaikan hormat dan bangga kepada yayasan. Mudah-mudahan budaya ini, kultur ini terus kita bangun sehingga hubungan guru dengan semua kita bisa berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Ya, pesan-pesannya Pak kepada guru-guru kita di Provinsi Sumatera Utara kira-kira apa Pak? Silakan Pak. Pesan kita kepada guru terus saja mengabdi untuk kepentingan bangsa. Apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI, hari ini kita butuh sentuhan karakter anak bangsa. Tidak hanya dari aspek intelijensia, kemampuan akademik, tapi sesungguhnya ada bangsa ini hebat dan kuat sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia jika mereka tetap dengan karakter keindonesiaan. Ya, terima kasih Pak. Izin Pak dengan narasumber utama kita, Bapak Doli Kurnia Tanjung, selaku anggota DPR RI. Izin Pak, sebagai narasumber utama Pak, kira-kira Pak, dengan kegiatan yang dilaksanakan hari ini, apa Pak tanggapan dari Bapak? Silakan Pak. Ya, tentu kita berterima kasih kepada Yayasan Nusantara Modern yang melakukan kegiatan dan doa sekaligus syukuran Hari Guru Nasional yang ke-8. Ini adalah penghormatan kita semua terhadap Indonesia yang saya kira ini satu pekerjaan yang mulia karena ini menyangkut soal masa depan bangsa kita. Jadi kalau kita sering memberikan penghormatan dan memberikan pesan-pesan baik ya kepada guru, peningkatan kualitas dan seterusnya, mudah-mudahan mereka bisa memberikan ajaran yang baik juga buat siswa pelajar yang itu adalah masa depan kita. Ya, anak-anak sekarang ini kan wajah masa depan kita. Jadi kalau masa depan anak-anak sekarang ini baik karena guru-gurunya baik, maka kita optimis masa depan Indonesia juga akan baik. Ya, terima kasih banyak Pak atas keterangannya, wawancaranya hari ini. Izin ini dengan Bapak selaku tuan rumah pelaksanaan syukuran Hari Guru Nasional yang ke-78 tahun 2023 di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara di Aula Pesantren Modern ini selaku pembina. Kira-kira Pak, dengan kegiatan ini, dengan kedatangan Bapak-Bapak ini, apa tanggapan dari Bapak? Apa kira-kira? Silakan Pak. Pertama, syukuran Hari Guru Nasional ini telah berjalan dengan lancar. Kehadiran Bapak-Bapak, Pak Asren, Pak Rudi, bisa memberikan energi dan semangat terhadap kegiatan dilakukan ini. Harapan kami di tahun-tahun mendatang, kiranya Bapak-Bapak ini juga masih bisa hadir. Karena memang daerah ini membutuhkan kehadiran dan support pemikiran dari Bapak-Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.